Tahun 2025, dunia pendidikan tinggi Indonesia menghadapi tantangan baru. Tunjangan kinerja atau tukin dosen yang sempat dijanjikan belum terrealisasi serta diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Namun, persoalannya bukan hanya pada besar kecilnya tunjangan itu, akan tetapi juga beban administrasi yang membebani dosen semakin berat dan kompleks. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak awal tahun ini saja, dosen dihadapkan pada kenyataan pahit. Tunjangan kinerja yang dijanjikan belum dapat direalisasikan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendiksaintek menyatakan bahwa tidak ada anggaran untuk tukin dosen pada tahun ini. Kenapa dosennya dikti nggak dapat tukin? Itu betul ya, Prof ya? Kan kita sedang memproses dulu untuk sertifikasi dosen dulu. Kita memang tujuannya untuk menaikkan gaji dosen, atau tunjangan dosen lah. Jadi ada gaji pokok, ada tunjangan sertifikasi dosen, dan tunjangan kinerja itu loh. Memang ada kemarin ada masalah dalam perhitungan mengenai jumlah dosen yang dapat tukin dan sertifikasi ini belum terlalu jelas angkanya, sehingga di periode yang kemarin belum sempat ditata ulang. Kemudian muncul satu Permen 447 yang tujuannya untuk pembayaran tukin dosen. Nah, itu saya dapat setelah saya jadi menteri, saya cek lagi, kenapa kok dulu nggak terbit, kok baru sekarang terbitnya, kan jadi beban saya gitu. Itu kan dulu terbitnya. Ya, kita hitung kembali, memang ada kekurangan dari dana yang kita miliki sekarang. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur kementerian yang mempengaruhi alokasi anggaran. Padahal anggaran pendidikan Indonesia untuk tahun 2025 terbilang cukup besar, namun terbagi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur hingga tunjangan dosen. Sayangnya, masalah birokrasi yang rumit sering menjadi penghalang dalam proses distribusinya. Perubahan nomenklatur kementerian seperti transformasi dari Kementerian Diktiristek menjadi Kemendiksaintek merupakan salah satu penyebab ketiadaan anggaran tukin. Meskipun regulasi terkait tukin telah ada sejak tahun 2023, penganggaran tidak dapat dilakukan karena sering terjadi perubahan nomenklatur. Selain masalah tunjangan, dosen juga dihadapkan pada beban administrasi yang semakin berat. Tugas administratif yang menumpuk mengurangi waktu dosen untuk fokus pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ditambah menurut data terbaru, beban administrasi dosen meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan dosen. Ternyata mereka masih terikat sama misalnya administrasi, upload dengan berbagai sistem yang katanya berubah setiap berapa 6 bulan kan. Itu membuat mereka lebih stres ngurusin hal-hal yang sifatnya administratif, dan di sisi lain ngejar-ngejar kuantitas untuk tayang di jurnal yang Scopus kayak gitu. Gimana Prof untuk bisa mengkonekkan ide dari Prof Satrio tadi biar itu inline sampai bawah itu merasakan? Kata kuncinya deregulasi. Deregulasi. Iya, jadi hapus semua tadi itu. Mereka kan buat aturan dengan dalih untuk memantau performance kinerja dari dosen. Tapi dengan dosen itu diukur kinerja dengan berbagai macam formulir, pengisian, dan sebagainya. Jadi akhirnya kan mereka merasa jadi beban yang pertama. Untuk mengatasi masalah ini, Kemendiksaintek berencana melakukan deregulasi aturan terkait beban administrasi dosen. Langkah ini diharapkan dapat memangkas tugas administratif yang tidak perlu, sehingga dosen dapat lebih fokus pada tridharma perguruan tinggi. Selain itu, Ditjen Diktiristek telah merilis sistem berbasis cloud untuk mengurangi beban administrasi dosen dan meningkatkan efisiensi kerja mereka. Bagi dosen, ketiadaan tukin dan beban administrasi yang berat menambah tekanan dalam menjalankan tugas. Selain mengajar dan meneliti, mereka harus menghadapi proses administrasi yang rumit dan memakan waktu, mengurangi fokus pada tugas utama mereka.
Harapan muncul agar pemerintah segera mencari solusi atas masalah ini. Beberapa pihak mengusulkan penyederhanaan prosedur administrasi dan alokasi anggaran yang lebih jelas untuk token dosen. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kapan masalah ini akan diselesaikan. Tahun 2025 harusnya menjadi titik balik bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia. Dengan pemangkasan beban administrasi dan peningkatan token yang adil, dosen dapat kembali fokus pada tugas utamanya mengajar, meneliti, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Apa pendapat Anda tentang perubahan kebijakan token dan penghapusan beban administrasi? Tulis komentar Anda di bawah. Share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penelusuran depth investigasi lainnya.